Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu juga kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini bener-bener. Mungkin Gak kuat. Meanwhile. tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim, para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kami selaku Jaksa Penuntut Umum akan menyampaikan uraian lengkap perkara pidana atas nama terdakwa Ayam yang didakwa telah melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dan pencurian dengan kekerasan, sebagaimana berkas perkara yang telah dilimpahkan ke persidangan ini. Sidang perkara ini bukan sekedar proses hukum, tetapi bentuk tanggung jawab negara dalam menegakkan keadilan bagi korban, dalam hal ini almarhum Bebek, mahasiswa berusia 19 tahun yang telah kehilangan nyawa secara tragis dan keji. Selanjutnya, kami akan membacakan surat dakwaan secara lengkap. Yang mulia Majelis Hakim, berikut saya bacakan surat dakwaan. Bahwa terdakwa Ayam berusia 23 tahun, mahasiswa program studi Bahasa Sangsekerta, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Bumi, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 bertempat di indikos korban Bebek di Kota Metro Lampung, dengan sengaja dan telah direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa manusia. Bahwa sebelum datang ke kos korban, terdakwa telah merencanakan kejahatan terhadap nyawa korban. Terdakwa sudah menyimpan pisau lipat di jok motornya, dan kesengajaan ini ditampak jelas ketika terdakwa mengambil pisau tersebut lalu memasukkannya ke dalam saku celana sebelum memasuki kamar kos korban. Bahwa terdakwa dan korban awalnya melakukan interaksi seolah-olah tidak ada masalah. Mereka berbincang santai selama beberapa waktu, namun di dalam pikiran dan rencana terdakwa saat itu, terdakwa sudah memiliki niat untuk melakukan pembunuhan. Bahwa saat berpura-pura hendak pulang, terdakwa mengeluarkan pisau dari saku celana dan menusukkan pisau tersebut secara tiba-tiba ke tubuh korban. Bahwa korban sempat melakukan perlawanan dengan menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa dengan sadis dan tanpa belas kasihan memikam leher dan dada korban berulang kali hingga korban tersungkur dan meninggal di tempat. Bahwa setelah memastikan korban tidak bernyawa, terdakwa mengambil harta milik korban berupa laptop MacBook, dompet berisi identitas serta uang tunai, dan telepon genggam milik korban. Bahwa untuk menyembunyikan kejahatan dan agar jasad korban tidak membusuk, terdakwa membungkus jasad korban menggunakan plastik besar serta spray, kemudian menaburinya dengan pengawet dan wewangian. Bahwa keluarga korban baru menemukan jasad korban setelah 2 minggu korban tidak dapat dihubungi, dan setelah mendobrak kamar kos ditemukan korban dalam keadaan mengenaskan. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, terdakwa akhirnya ditangkap di wilayah Polres Metro Lampung pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2024. Bahwa motif tindak pidana ini adalah rasa iri terhadap kesuksesan korban dan tekanan ekonomi terdakwa yang terlilit biaya kos serta pinjaman online. Diiringi pengakuan terdakwa bahwa ia inspirasi dari film Narcos di Netflix sebelum melakukan aksinya. Berdasarkan uraian fakta tersebut, terdakwa didakwa secara alternatif dengan primer pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, subsidiar
pasal 338 KUHP pembunuhan, lebih subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kematian. Yang Mulia Majelis Hakim, seluruh uraian dakwaan telah diperkuat melalui pembuktian yang telah dilaksanakan di persidangan baik dari saksi-saksi, ahli, alat bukti surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa. Pertama, keterangan saksi-saksi. 1. Keluarga korban yang menyatakan korban tidak dapat dihubungi selama 2 minggu hingga ditemukan meninggal. 2. Pemilik kos yang membukakan pintu korban bersama keluarga dan melihat kondisi jasad korban terbungkus plastik dan spray. 3. Tetangga kos yang menyatakan terdakwa sering berkunjung ke kamar korban, hubungan tampak baik, serta terlihat memasuki area kos pada hari kejadian. Kedua, rekaman CCTV yang memperlihatkan kedatangan terdakwa ke kos korban pada hari kejadian serta keberangkatannya meninggalkan kos dalam keadaan tergesa-gesa. Ketiga, hasil autopsi hasil forensik yang menyatakan penyebab kematian korban adalah luka tusuk berulang kali di bagian dada dan leher. Beberapa di antaranya berakibat kerusakan fatal pada pembuluh darah beserta organ vital. Keempat, barang bukti yang disita yaitu pisau lipat, laptop MacBook, ponsel, dan dompet milik korban. Kelima, keterangan ahli psikologi kriminal bahwa tindakan terdakwa mencerminkan kesiapan mental melakukan kekerasan dan menunjukkan adanya unsur kesengajaan melalui penyimpanan senjata sebelum kejadian. Keseluruhan alat bukti saling bersesuaian dan memperkuat fakta bahwa pembunuhan ini direncanakan dilakukan secara sadar, sengaja, dan keji. Yang Mulia Majelis Hakim, seluruh unsur pasal 340 KUHP yang terpenuhi, yaitu 1. Ada niat dan maksud membunuh, terdakwa menyimpan pisau sebelum bertemu korban. 2. Ada perencanaan, terdakwa membawa senjata, memikirkan tindakan, mengeksekusi saat waktu dianggap tepat. Ketiga, ada pelaksanaan pembunuhan, terdakwa menikam korban berkali-kali. Keempat, ada akibat, korban meninggal dunia. Perencanaan tercermin dari tindakan mempersiapkan pisau, berpura-pura bersikap baik sebelum melakukan pembunuhan, dan berusaha meninggalkan jejak dengan membungkus tubuh korban. Oleh karena itu, dakwaan primer yaitu pasal 340 KUHP pembunuhan berencana telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, bukti, dan fakta di persidangan, kami, Jaksa Penuntut Umum, menilai bahwa terdakwa telah merusak nilai kemanusiaan, menghilangkan nyawa sahabat sendiri, mengambil harta korban, serta menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak dapat ditoleransi, dilakukan bukan karena alasan terpaksa, melainkan karena motif pribadi yaitu iri, keserakahan, serta keinginan menguasai harta milik korban. Oleh karena itu, kami Jaksa Penuntut Umum menuntut menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap terdakwa Ayam. Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak hidup korban. Dengan demikian, pidana ini kami bacakan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.